Halo, selamat pagi cucu-cucuku. Hari ini kita akan studi kasus ya, menggunakan contoh kasus ESA, bagaimana jurus monyet memetik mangga, ini kita gunakan. Jadi jurus memetik mangga itu adalah jurus untuk memanfaatkan peluang dari saham-saham dividending. Yang bagi dividen, nah biasanya dia akan mengalami fase dibottomkan dulu. Setelah itu dia akan mengalami fase rock climbing. Saat fase bottom adalah kita ngumpulin barang, saat fase rock climbing, saat kita ngambil cuan. Kurang lebih seperti itu, kita bisa memanfaatkan pola ayunan dari Elliott Wave. Ya, kurang lebih seperti itu. Teknisnya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Nah, ini kita kasusnya pada ESA. ESA ini kan saham yang nggak dikenal, tapi Mbah kemarin juga melakukan uji coba, ya nggak banyak, untuk menguji prinsip jurus monyet memetik mangga, dan itu di situ di area setelah bottom kita rock climbing untuk ambil cuannya. Jadi kalau nanti cuan dari rock climbing lebih besar dari yield dividen, ya sudah, kita lepaskan dividennya, kita cukup ambil cuan dari rock climbingnya saja. Oke, nah nanti setelah ini kita lihat pergerakan dan momen-momen saat Mbah mengambil atau membeli barang mengisi muatan. Setelah itu kapan Mbah melakukan aksi untuk menjual supaya take profit, ya. Nanti kita setelah ini masuk pada video di mana grafiknya bergerak. Oke, jadi prinsipnya sekali lagi Mbah tekankan, kalau saat rock climbing kita sudah cuan lebih besar daripada yield dividen, ya sudah. Nah, ini kita lihat nih pergerakannya ya. Ya, ini kan kita bikin dulu ya, awal-awalnya kita selalu mencari posisi bottomnya dulu ya. Setelah ketemu ya kita eksekusi, dan setelah nanti dia naik turun mengikuti ayunan Elliott Wave, kita mulai take profit. Dan dari Elliott Wave ini kita tahu ada 3 posisi untuk bisa beli ya. Pertama saat di bottom, lalu kedua saat di lembah 2 dan lembah 4. Nah ini grafiknya tuh. Tanggal 9 Mbah beli 1 lot. Lalu menunggu pergerakannya. Nah saat dia turun ke lembah, Mbah beli lagi tuh. Ya mulai mau sampai bottom paling bawah, ya udah Mbah beli terus. Setelah itu dia mulai naik, ya terakhir Mbah beli lagi. Sebagai penutup Mbah beli lagi 1. Nah setelah itu Mbah ini tunggu sampai dia di rock climbing kan. Nah mulai rock climbing Mbah jual ya, jual secara bertahap sampai di puncaknya tertinggi ya, hampir tertinggi Mbah jual habis. Oke ya, itu sudah nggak ada barang, jadi Mbah sudah tidak ambil dividen ya. Nah ini tabelnya seperti ini ya, itu di bagian atas proven beli di bottom facing ya, pokoknya sementara di bottom facing itu kalian isi muatan, kemudian jual bertahap di rock climbing ya. Mbah beli pertama di 9 Januari ya, itu nggak di bottom, itu udah agak tinggi, jadi cuman beli 1 lot supaya ketika dia turun di bottom bisa di averaging down ya. Nah itu setelah itu beli di bawah ya, di bantal bawah. Nah di bantal bawah sampai total ada 5 kali beli ya, 5 kali belanja, sehingga average buy Mbah ada di 526,13 ya. Nah average buy-nya di 526, nggak bawah banget, tapi kan lumayan ya, masih di area bantal, itu masih di area Chingli ya.
Setelah itu tanggal 6 Maret Mbah jual 6 lot ya, jual 6 lot dengan cuan 4,5% ya. Cuan 4,5%. Mengapa? Karena pada awalnya kita memprediksi dia akan bagi dividen Rp10 atau setara 2%. Nah, itu kan sudah 2 kali lipatnya. Maka Mbah tidak mulu-mulu, ya udah Mbah jual aja 6 lot, sisain 2, ya kan? Cuannya 4,5%. Ini yang dilihat persentasenya ya, bukan kuantitinya, karena ini baru uji coba ya, saham nggak dikenal ini. Mbah juga baru pertama kali ya. Kemudian di tanggal 8, oh dia udah turun, Mbah pikir udahlah Mbah jual lagi 1, terus Mbah sisain 1 ya. Jadi Mbah sisain 1 sampai tanggal 25 Maret ya. Lo kok naik sampai 24%, ya udah Mbah jual ya, karena itu sudah 24% dan tinggi sekali ya. Sehingga kalau di rata-rata dengan pola ini jual seperti ini, rata-ratanya Mbah dapat 6,91%, sementara estimasi dividen yieldnya 2%. Jadi kan sudah hampir 3 kali lipat ya. Ya udahlah cuan itu. Nah, ini dari sini kita juga bisa belajar ini polanya. Kalau Mbah balik ya, itu kan Mbah 600 di awal ya, 6 lot di awal. Kalau dirubah coba misalnya nanti ketemunya berapa nih ya, kita coba angkanya, kita coba sebagai simulasi supaya kalian ngerti ya. Ini kan Mbah kemarin ambil 4,5% aja udah Mbah jual 6 lot, karena Mbah tidak terlalu greedy. Yang penting kan sudah 2 kali lipatnya dari estimasi ya. Nah, sekarang ini nanti kita ganti nih, kita coba. Nah, itu kita akan ganti, misalnya itu 100-nya justru di situ, 600-nya kita oper ke tanggal 25. Apa yang akan terjadi? Oh, tuh lihat tuh prosentasenya. Jadi kalau strategi jualnya kita kemarin sedikit dulu di awal, nunggu sampai mendekati come date, ternyata prosentasenya bisa lebih gede. Bisa 19,39. Wow kan? Masa kamu nggak mau cuan segitu? Ya, oke. Nah, ini semoga pelajaran ini bisa kalian petik ya, manfaatkan. Toolsnya juga pakai tools navigator itu. Tinggal kalian save as ya, simpen pakai nama file kalian, lalu kalian bisa otak-atik sendiri. Nah, ini kita lihat dividennya. Dividennya awalnya Mbah kan prediksi 10. Ternyata setelah RUPS kemarin Mbah datang, ternyata dividennya cuma 5 ya. Cuma 5 alias 1%. Jadi kalau kamu berburu dividen tapi pakai cara beli terus nunggu ya, tidak memanfaatkan rock climbing saat OTW come date ya, kamu cuma dapat 1% ya. Konyol kan kalau begitu ya. Jadi Mbah ajarkan kalian berburu dividen itu bukan mau ngejar dividennya, lihat situasi. Kalau ternyata saat rock climbing sudah lebih gede dari yield dividen, kamu ambil cuan di rock climbingnya. Tapi kalau masih imbang atau masih lebih gede dividennya, kamu pegang sampai come date untuk dapat dividen. Ex-date sudah kamu lepas, nggak apa-apa. Oke ya, semoga dengan pelajaran ini kalian bisa memanfaatkan. Masih banyak peluang-peluang lain ya. Masih banyak, ini musimnya musim dividen ya. Ini sudah kita uji, ternyata saham-saham nggak jelas saja, artinya nggak populer ya. Itu bisa kasih cuan yang tinggi ya. Nah, silakan kalian juga proaktif, karena Mbah juga kesibukannya nggak cuma ngurusi saham, sementara masih ada pekerjaan yang lain. Nanti kalau Mbah sudah duitnya sudah 2M puterannya, nah itu betul-betul sudah full ngurusi saham ya. Ini kan baru merintis juga Mbah. Oke, jadi kalau kalian proaktif, kalian bisa temukan asal dia saham yang oke ya. Secara 4 prinsip, ada cuannya, terus lagi valuasinya murah, ya udah kamu ambil saja nggak apa-apa. Sejauh ini saham-saham yang saham sehat ya, dan dia OTW ke come date. Silakan dicoba ya. Jurus Mbah ini boleh kamu terapkan ini ya. Kalau
nggak berani ya main kecil aja dulu untuk belajaran. Oke? Semoga berguna ya. Makasih.